pagi anak-anak. Semoga semua siswa dalam kondisi sehat prima ya. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran praktikum mikrobiologi pembelajaran jarak jauh, dan Ibu harap anak-anak dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh Ibu beserta tim praktikum, sehingga meski belajar jarak jauh dapat menyerap ilmunya dengan maksimal. Hari ini adalah pertemuan kedua. Jika pada pertemuan pertama kita sudah lakukan praktikum untuk pewarnaan gram dari suspensi kuman dan inokulasi atau penanaman bakteri pada media padat, maka hari ini kita akan melakukan praktikum 1. Pengamatan hasil inokulasi bakteri pada media padat. 2. Inokulasi bakteri pada media cair. 3. Hasil pengamatan pada media cair setelah diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Sekilas dasar teori dari Ibu, kemarin kita sudah membuat skema praktikum, yaitu E. coli sekarang pada tahap media padat selektif dan media cair biokimia. Kemudian juga terlihat pada hasil pengamatan yang diharapkan, inokulasi media padat dan pada inokulasi media cair. Media padat yang dipakai pada praktikum kali ini adalah blood agar atau agar darah, endo agar, dan McConkie agar. Kita masuk pada hasil pengamatan pada agar darah atau blood agar dan mengingatkan kembali kepada kalian tentang hemolisin adalah substansi dari bakteri yang mampu melisiskan sel-sel darah merah yang merupakan faktor virulensi pada E. coli. Produksi hemolisin ditentukan berdasarkan adanya zona hemolisis yang dibentuk oleh isolat E. coli. Terlihatnya zona bening di sekitar koloni sebagai hasil positif produksi hemolisin. Berikutnya, hasil pengamatan pada endoagar, yaitu pada bakteri yang dapat menfermentasi laktosa koloni dan media akan berwarna merah atau merah muda. Hasil pengamatan selanjutnya yaitu pada McConkie agar atau MCA, di mana persenyawaan utama media ini adalah laktosa, garam empedu, dan netral red sebagai indikator warna. Media ini akan menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dengan adanya garam empedu yang akan membentuk kristal violet. Bakteri gram negatif yang tumbuh dapat memfermentasikan laktosa. Koloni bakteri yang memfermentasi laktosa berwarna merah dikelilingi endapan garam empedu dengan zona keruh. Endapan ini disebabkan oleh penguraian laktosa menjadi asam yang akan bereaksi dengan garam empedu. Sebagai tugas, buat hasil pengamatan koloni dengan cara melihat foto dari hasil praktikum pertumbuhan ketiga media padat tersebut. Kemudian kita lanjutkan inokulasi terhadap media cair. Media cair yang kita pakai praktikum kali ini adalah glukosa, laktosa, sakarosa, indol, methyl red, dan TSIA. Inokulasi pada media cair dan agar miring TSIA yaitu untuk melihat reaksi biokimia. Yang pertama, medium dengan kandungan gula-gula seperti yang Ibu sebut tadi yaitu glukosa, laktosa, dan sakarosa sebagai sumber karbon. 2. Medium imfik yang terdiri dari indol, methyl red, Vogus proskauer, sitrat. Pada praktikum ini kita hanya menggunakan indol dan methyl red. 3. Uji triple sugar iron agar atau TSIA digunakan untuk melihat kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasikan gula, pembentukan H2S, dan pembentukan gas. Mari kita saksikan praktikum yang akan dipraktekkan oleh Kak Nisa. Simak baik-baik.
tanam ke media cair dan 1 agar miring TSIA. Adapun alat dan bahannya yaitu media glukosa, media laktosa, media sakarosa, media indol, media metil red, dan media agar miring TSIA. Ose lurus, ose bulat, media isolasi yang telah diinkubasi 37 derajat Celcius 24 jam, lampu spiritus, dan korek api. Nyalakan lampu spiritus, ambil ose bulat lalu pijarkan hingga merah. Setelah merah, diangin-anginkan. Ambil koloni yang sudah dilakukan pewarnaan gram, tanam di media glukosa. Fiksasi ujung tabung, lalu masukkan suspensi yang sudah diambil menggunakan ose bulat. Fiksasi kembali ujung tabung, tutup, lalu pijarkan ose bulat kembali sampai merah. Hal yang sama akan saya lakukan pada media laktosa, sakarosa, indol, dan metil red. Pada laktosa, pada sakarosa, pada indol, dan pada metil red. Yang dilakukan sama, yang membedakan hanya penggunaan ose lurus dan cara penanamannya. Pijarkan ose lurus sampai merah, lalu angin-anginkan. Ambil koloni yang sama, tanam pada media agar miring TSIA. Jangan lupa difiksasi ujung tabungnya. Tusuk sampai bagian dasar, lalu ditarik dan digoreskan pada bagian agar miringnya. Fiksasi kembali ujung tabungnya, lalu pijarkan kembali ose lurus. Hasil penanaman pada media gula-gula, indol, metil red, dan agar miring TSIA.
Pada media gula-gula akan terbentuk perubahan warna kuning dan positif gas pada tabung Durham. Warna merah sebagai kontrol media. Pada media indoor akan terbentuk cincin berwarna ungu setelah diteteskan reagen Ehrlich. Warna jernih bening sebagai kontrol media. Pada reagen MR akan terbentuk warna merah setelah diteteskan reagen methyl red atau MR. Warna kuning jernih sebagai kontrol media. Pada media agar miring TSIA akan terbentuk perubahan warna kuning dan terlihat pergerakan bakteri. Warna merah sebagai kontrol media. Ulasan dari hasil pengamatan, yaitu pengamatan pada gula-gula. Pada perbenihan gula-gula terjadi pembentukan asam, yaitu perubahan warna indikator merah fenol menjadi kuning yang sebelum ditanami berwarna merah. Untuk pembentukan gas, yaitu dengan terlihatnya udara dalam tabung Durham. Kemudian hasil pengamatan pada indol. 1. Reagen bereaksi dengan indol menghasilkan senyawa yang tidak larut dalam air dan berwarna merah pada permukaan medium. Ditunjukkan pada gambar. Kedua, uji indol dilakukan untuk menentukan kemampuan mikroorganisme menghasilkan indol dari triptofan. Kemudian hasil pengamatan pada methyl red atau MR, yaitu 1. Uji methyl red digunakan untuk menentukan adanya fermentasi asam campuran. Kedua, setelah masa inkubasi dengan penambahan reagen methyl red, bila terjadi fermentasi, maka biakan akan tetap berwarna merah. Hasil pengamatan pada media agar miring TSIA. 1. Bakteri memfermentasikan gula menunjukkan positif warna kuning oleh laktosa dan sakarosa. 2. Tidak memperlihatkan pembentukan H2S yang ditunjukkan dengan adanya endapan hitam. 3. Pada media miring digores dengan isolat, terdapat koloni yang banyak dan berlendir dan berwarna kuning. 4. Pada daerah yang ditusuk menunjukkan positif glukosa berwarna kuning. Hasil pengamatan pada media agar miring TSIA, jika pada media miring hasilnya media terangkat seperti gambar di samping dan berwarna kuning, serta daerah yang ditusuk media terangkat, itu menunjukkan positif glukosa dan positif gas. Tugas hari ini adalah membuat jurnal praktikum yang telah dipraktekkan tadi. Isolasi hari kedua dan ketiga, praktikum isolasi kuman E. coli telah selesai dilakukan. Jangan lupa, tugas hari ini sebagai jurnal praktikum dikumpulkan setelah menyimak video via Google Classroom. Terima kasih, jaga kesehatan anak-anak dan salam sehat.